Nah, pada abutment juga gitu. Yang kita desain adalah pada struktur kolomnya abutment. Yang ini kolomnya. Gitu ya. Nah, maka enaknya apa? Enaknya adalah sebuah dinding kolom. Dia tuh kolomnya cuma satu. Dengan ukuran kolomnya lebarnya selebar jembatan. Selebar BY gini. Tebalnya adalah tebal dari brass wall. Jadi kan enak. Kalau tadi kita MNPN-nya harus mikir-mikir dibagi dua karena dua kolom. Kalau ini ya langsung satu kolom aja. Perilakunya mirip dengan yang tadi, pilar tadi, diambil sebagai portal bergoyang dengan asumsi yang jepit sendi, jadi 2,2 nilai K-nya. Gitu. Maka langkah-langkahnya sama, direkap dulu MU dan PU, kemudian dihitung analisis penampang dari brass wall-nya. Luasnya sama dengan BY dikali tebal wall, jadi besar sekali luasnya. Inersianya 12 BE dikali tebal wall pangkat 3 diambil sumbu lemah, dan jadi gerasi adalah akar I per A. Tidak perlu pakai ekuivalen karena langsung udah tahu bentuknya persegi kan gitu. Sama, setelah itu kita cek dulu apakah dia kolom panjang atau kolom pendek. Kalau kolom panjang maka harus diberi faktor pembesaran momen, kalau kolom pendek itu langsung digunakan apa adanya. Nah, jika kalau kalian dapat kolom panjang maka mirip momennya harus diperbesar dengan faktor pembesaran momen atau delta S gitu. Caranya seperti ini, sama, dipecah dari kondisi ekstrim 1, dipecah antara momen gravitasi dan momen akibat beban gempa gitu ya. Ini MS, kali ini M1NS-nya ada karena abutment, jadi ada bending momennya. Ini segini nilainya negatif, sedangkan ini nilai positif, nanti dijumlahkan aja. Maaf, ini MX dan MY, sorry, ini jumlahkannya ke arah bawah bukan ke arah kanan ya. Ini di bawah, dijumlahkan ke arah bawah seperti itu, dengan nilai delta MS nya sama rumusnya. P kritisnya juga Pi kuadrat EI dikali K, ada ini loh faktor K tadi yang 2,2 tadi, K dikali LU, LU nya sekarang ini tinggi kolomnya ini, seperti itu. Kemudian luas tulangannya sama persis dengan tadi, intinya tulangannya juga dua lapis, tulangan arah Y dan arah X seperti ini. Jadi bedanya, kalau ini bukannya MU nya MU, sebentar, tulangan arah X MU nya adalah MU Y, dan tulangan arah Y MU nya adalah MUX. Saya lupa nutiknya, ini MUX, ini MUY gitu ya. Kalau PU nya kan sama. Salah lagi, DS nya saya salah lagi, sebentar. Nah ini ya, DS nya adalah 40 selimut beton ditambah sengkang ditambah diameter lapis pertama tambah 1,5 dikali diameter, karena tadi tulangan 2 lapis dengan jarak bersihnya minimum 3 kali diameter gitu. Kemudian kan tebal abutmen kita kalau nggak salah 1 meter loh, ini kan berarti sudah lebih dari 20 cm atau 200 mili. Selanjutnya mirip ceritanya. Nah ini aplikasinya. Tulangan abutmennya dibikin 2 lapis, kemudian apa namanya, pasti menggunakan 4 kaki dengan ada tulangan pengekang gitu. Sama tadi, jadi MNPN-nya juga dianggap sebagai satu lapis, dengan satu lapis ini adalah gabungan dari lapis 1 dan lapis 2 dengan DS-nya bukan lagi DS tulangan pertama tapi tulangan gabungan. Katanya mirip kok, ini mirip sekali. Jadi ini cara kita mengakali yang harusnya tulangan tuh 2 gini, dibikin MNPN-nya biar tidak sulit ya, dianggap satu tulangan tapi bekerja pada pusat di antara dua buah tulangan ini, di antara dua lapis 2 itu pusatnya di situ. Luasannya sama, luasan 2 tulangan. Kemudian diplot MNPN-nya ke dalam grafik, MU dan PU ke dalam grafik sama ya. Kombinasinya kombinasi ekstrim 1 dengan
beban gempa yang longitudinal. Cek stability delta juga sama kayak tadi, gitu. Sama, selanjutnya dicek kestabilitas delta, rumusnya sama persis. Yang membedakan adalah pada rumus kekakuan Bresswell. Rumus kekakuannya beda, jadi 3EI per L. L-nya adalah tinggi dari pangkal pile cap sampai ke peletakan, itulah tinggi kolomnya. Maka perpindahan Bresswell adalah K dikali P gempa. Itulah perpindahan elastik. Oh, salah lagi. Nah, ini perpindahan elastik. Nah, perpindahannya dikalikan dengan nilai R. RD-nya adalah ini, gitu. Dengan T adalah T Bresswell. Jadi perbedaannya di situ, di kekakuannya Bresswell beda rumusnya, dan T Bresswell-nya juga beda. T Bresswell ini harus dihitung dulu karena sebenarnya kita nggak ngitung ya. Rumusnya adalah ini. Sudah saya jelaskan sebenarnya di teori abutment. Cuman karena kita nggak aplikasikan di hitungan, jadi nggak punya contoh hitungannya. Nah, ini. Jadi beratnya ini berat mati sendirinya struktur atas ini. Jadi ini berat mati sendiri struktur atas, PMS, jadi P struktur atas, tambah berat mati tambahan struktur atas. Itu berat masanya, gitu. Dengan K-nya adalah 3EI per L. Gitu. Kekakuannya 1/12 B TW pangkat 3. Jadi dari sumbu lemah, dari abutment. Seperti itu ya. Itu adalah nilai T abutment, dimasukkan dalam rumus ini, nanti ketemu aman atau tidak. Kalau tidak aman, sama seperti tadi, kembali ke grafik MNPN, ditambah lagi tulangan longitudinalnya atau tulangan pokoknya ditambah. Seperti itu. Oh iya, lupa. VMN sudah ingat ya tar-tarnya ya, diambil dari grafik MNPN, tapi kali ini kan nggak usah dikalikan 2 atau nggak bisa dibagi 2 sama sekali. Nah, kalau pada abutment, ya kolomnya emang cuma 1 selebar jembatan gitu. Jadi VMN diambil dari pembacaan grafik ini, diplotting dulu nilai MU dan PU kita hasil dari kombinasi yang longitudinal. Jangan lupa kalau dia termasuk color balancing, maka MU-nya diperbesar dulu. Kalau enggak, ya langsung dia pakai apa adanya. Contoh di sini ya. Ternyata dia letaknya kurang dari 1%. Tetap diambil tulangan 1%, kan nggak boleh lebih kurang. Nggak boleh lebih, tidak boleh tulangan kolom itu kurang dari 1%. Maka tetap diambil 1%. VMN-nya mana? Ya sudah, tinggal ini, yang MUPU ini ditarik ke kanan, dekat ke bawah, itulah VMN-nya. Seperti itu. Selanjutnya untuk sengkang sama. Sengkang tadi prinsipnya sama, cara ngitungnya. Bedanya penampangnya jadi penampang persegi 4 dengan lebar kolomnya selebar jembatan, gitu kan. Terus persyaratan jarak sengkangnya juga sama, minimum 3 kali diameter, maksimum 3 kali diameter tulang pokok ya, maksimum dia 300 mili. Sudah pasti 4 kaki karena harus 2 lapis. Sudah, sama kayak tadi ya, diasumsikan dulu saja. Gitu. Asumsikan dulu sengkang 4 di 13 atau 4 di berapa, jarak berapa, dihitung VS-nya berapa, VC-nya berapa, aman apa tidak terhadap V ultimate gitu. Kalau aman ya sudah. Kalau misalnya terlalu boros ya tinggal diperenggang jaraknya, asalkan tidak lebih dari 300 mili. Gitu. Terakhir, pengekang juga sama seperti tadi. Intinya dipasang selang-seling per jarak 300 mili. Ini kan terbukti kan di tulangan sudut ada pengekang, ada. Ini kan tulang sudut. Ini tulang sudut, ada pengekangnya, itu berupa sengkang kan gitu. Kemudian tulang bergantian sejarak 150 mili, berarti kan per 300 mili dikasih tulangan pengekang gitu. Sama seperti tadi, kalau P ultimate-nya kurang dari setengah dari kapasitas tekan gitu, maka ini boleh dikurangi, tidak harus 300, bisa jadi per 600 mungkin, atau per berapa. Dengan cara membacanya VPN-nya itu kayak gini caranya. Bentar.
Nah, jadi kalau tadi kita pakai yang MUPU yang ini, yang kombinasi ekstrim 1, maka kalau mencari PN tadi kita menggunakan kombinasi yang vertikal, mungkin yang kuat 1 mungkin. Nah ini, kalau ini maka nilai VPN kita tarik ke atas sampai yang 1%, sini lihat ke kiri, itulah kekuatan tekan dari Bracewell kita gitu. Oke, saya rasa itu prinsip-prinsip desain tulangan pada kolom pilar maupun kolom abutmen. Prinsipnya nanti ya untuk pilar berarti untuk evaluasi LO4, untuk abutmen berarti evaluasi LO3. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.